Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Ini kok kayaknya masih ada yang lemes ya? Udah sarapan belum sih? Nanti abis ini kalian sarapan dulu ya. Hari ini siapa yang nggak hadir? Oke, gimana nih kabarnya hari ini kan nihil nih? Gimana sih kabarnya semuanya? Baik ya? Kita harus tiap hari ya, Bu. Iya, tiap hari ada aja gitu. Soalnya kalau di rumah channel terus ya kan? Iya. Kalau di sekolah nggak bisa. Oke, kemarin kan kita udah belajar tentang pengertian ilmu ekonomi. Nah, ada yang masih ingat gak sih ilmu ekonomi itu apa? Jadi Bu, Ya, boleh. Ya. kalau menurut saya ilmu ekonomi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang kehidupan sehari-hari gitu Bu. Kayak misalkan permintaan dan penawaran, terus itu pasar, terus kayak kita juga bisa dari belajar ekonomi itu kita bisa analisis kayak pengeluaran, memanage pengeluaran kita lah Bu biar nggak ini boros kayak adil. Oke, bagus. Jadi Oke, Elsa, boleh? Dari ilmu ekonomi itu ya Bu, menurut saya itu ilmu yang mempelajari tentang uang. Kalau uang supaya kita bisa mengambil keputusan yang baik di masa depan. Atau kalau gitu. Jadi aku juga punya. Oke, ada lagi? Cukup. Oke, bener ya. Jadi apa yang udah dijelasin sama Yaya, sama Elsa itu bener banget tentang ilmu ekonomi. Ya, yang lainnya juga harus ingat tuh. Jangan diem-dieman aja. Ya. Oke, untuk hari ini kita akan belajar tentang manfaat ilmu ekonomi. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini itu untuk mengetahui apa saja sih ilmu ekonomi yang ada di kehidupan sehari-hari. Kemudian manfaatnya itu apa aja, kemudian penting nggak sih kita nerapin manfaat ilmu ekonomi itu di era digital? Penting nggak menurut kalian? Ini kayaknya masih pada kurang semangat ya. Gimana kalau kita ice breaking dulu? Oke, jadi instruksi dari ibu ini harus diingat ya dari awal sampai akhir pembelajaran. Gimana nanti kalau tiba-tiba ibu bilang kata ini, kalian juga harus ngelakuin gitu. Jadi instruksinya, kalau misal ibu bilang kiri, kalian tengok ke kanan. Kalau ibu bilang kanan, kalian tengok ke kiri. Ya, fokus ya, Sa. Oke, udah siap? Ya. Oke, kiri. Kiri. Jangan joget-joget masih pagi. Kanan. Kiri. Kiri. Kanan. Oke, udah ada bagus. Untuk mode pembelajaran yang kita gunakan hari ini itu adalah problem based learning. Nah, jadi nanti kalian akan diarahkan untuk berdiskusi tentang masalah terkait dengan manfaat ilmu ekonomi.
Jadi nanti dibagi kelompok ya. Oke, sebelumnya Ibu ada cerita. Ini nanti ketua kelas dikumpul. Baik, sebelum melanjutkan pembelajaran pada hari ini, ketua kelas boleh memimpin doa. Oke, baik. Mas semua, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, kita lanjut ya. Sebelum ke materi nih, kalian di sini punya uang saku nggak? Ya. Ya. Nanti dikasih ya temennya. Ada nggak sih yang uang sakunya itu dijatah gitu, misalnya per bulan, per minggu gitu? Ada. Banyak juga. Nah, misalnya Eri, kamu dijatahnya buat berapa hari? Saya biasanya dijatah per minggu, Bu. Oh, per minggu. Nah, misalnya uang saku kamu dijatah kan per minggu tuh. Nah, sebelum seminggu ternyata uang saku kamu tuh udah menipis. Terus apa sih yang bakal kamu lakuin? Apa malah kamu beliin sebelah gitu atau buat foya-foya gitu? Enggak dong, Bu. Pastinya irit banget kalau uangnya udah menipis. Kalau emang belum udah habis, kita lagi. Kita lagi. Nggak ada yang ada. Aduh. Oke, ada yang mau ngasih lagi? Ya. Boleh Patria. Jadi kalau misalnya saya kan dijatuh sampai 1.000 per minggu. Nah, kalau misalnya benar-benar udah menipis itu saya sebisa mungkin tuh makannya di rumah gitu loh, Bu. Kalau nggak buka dari rumah gitu. Jadi pagi-pagi kita buatin uang buka gitu. Jadi biar di sekolah tuh nggak jajan gitu, Bu. Masih bisa nabung sedikit-sedikit gitu. Kan bisa. Jadi Investasi atau buat apa ya? Ternyata mereka buat itu juga iya. Boleh, Pak. Oke, ada lagi yang mau pendapatnya? Ya, iya, iya. Iya, biasa aja, gimana dari nanti udah berubah mereka sebulan. karena ini harus maksudnya iya. Kalau misalnya sebulan Bu, kalau hari pertama hari kedua semuanya banyak. Dilanjutin ya, iya boleh dilanjutin ya. Lanjutnya pertama lagi ya. Kalau udah habis, ya udah mau minta lagi. Ini kalau bisa Mau belajar ini. Nah, mungkin nanti teman sebangkunya tuh bisa ngasih tahu gitu ya caranya hidup hemat gitu. Oh ya, kalau enggak Elsa nanti kasih ya. Dia kasih prosesnya ya kan Elsa mau kasih banyak ya. Oke, jadi bener banget ya yang udah disebutin sama Eri, Patria, Elsa tentang itu semua tuh termasuk dari manfaat ilmu ekonomi yang bakal kita pelajari gitu. Cuma jangan terapin yang punya Elsa ya. Iya, benar. Oke, selanjutnya kita ke materi. Udah siap kan? Ya. Oke, jadi harus didengerin, terus dipahamin juga ya. Karena kan nanti bakal ada tugas tuh. Ya. Iya, Bu. Oke. Manfaat ilmu ekonomi. Yang pertama itu adalah membantu mengambil keputusan yang tepat. Nah, dengan adanya ilmu ekonomi kita
bisa membantu untuk mengambil keputusan yang tepat nih. Jadi kan tadi kan uang saku tuh, nah sebaiknya kan kita pakai untuk kebutuhan yang perlu gitu, bukan untuk foya-foya ya teman-teman. Yang kedua mengajarkan pengelolaan keuangan pribadi. Nah kalau yang punya Eri tadi kan dikelola gitu kan sama Satria juga untuk nabung ya, tapi ya saran ibu jangan buat roboh aja ya. Oke, yang ketiga meningkatkan kesadaran sosial dan kepedulian. Jadi dengan adanya ilmu ekonomi ini, kita tuh bisa lebih sadar gitu sama lingkungan sekitar. Karena kan biasanya nih ada UMKM gitu, pasti kan kalian beli gitu kan. Keempat ada meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Nah, dengan adanya ilmu ekonomi ini, pastikan sekarang tuh kalian pengen jadi wirausaha nggak sih? Pengen. Pastikan pengen apa buat usaha gitu kan, jadi kan kalian lebih produktif gitu. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Lanjut Bu. Ya, selanjutnya contoh penerapan ilmu ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari sini kan bisa kalian lihat kan, pasti itu udah nggak asing gitu sama contoh-contohnya. Yang pertama itu di lingkungan rumah, itu untuk mengatur uang belanja agar cukup untuk kebutuhan pokok seperti beras, listrik, dan air. Nah, kalau ini kan mungkin masih orang tua kita gitu ya, masih orang tua kalian kan. Untuk contohnya ya tadi uang saku itu, kalian kan bisa ngatur tuh uangnya cukup nggak sih dalam seminggu, dalam sebulan. Untuk di sekolah itu mengelola kas kelas dan mencatat transaksi secara transparan. Nah, di sini bendaharanya siapa? Ya. Transparansi nggak? Iya. Enggak. Nah, pada awalnya kas kelas itu harus dicatat dan dikelola itu secara transparansi gitu ya. Jadi nggak boleh tuh jangan ditiru ya Kak. Enggak, Bu. Jangan buat beli. Ya jangan. Kan saya mengisikan duit Bu untuk beli obat, jadi nggak pakai uang kas. Iya. Jujur Bu. Selanjutnya di lingkungan itu untuk membeli produk UMKM lokal untuk mendukung ekonomi masyarakat sekitar. Nah, tadi kan udah Ibu kaitkan ya sama yang sebelumnya. Itu untuk UMKM. Jadi kita tuh kalau bisa lebih mengutamakan untuk membeli produk lokal gitu, untuk memajukan negara kita juga kan. Daripada yang impor, ada yang suka beli produk impor gitu kan. Ada Bu. Ya bukan Bu, kita beli jarum pentul di Cina. Oh iya. Yang kan ada juga di Indonesia. Ada. Oke, dari contoh tadi ada yang ingin ditanyakan? Ya. Berarti daripada yang Ibu jelaskan, jadi ilmu ekonomi itu bersifat dinamis ya? Ya, bener banget yang dibilang sama Bagas. Jadi ilmu ekonomi itu dinamis ya, bukan tetap. Karena dia kan berubah gitu seiring perkembangan zaman. Dan manfaatnya itu juga menyesuaikan untuk memenuhi kebutuhan dan juga untuk mengolah gitu. Setiap masalah yang ada itu harus diapain gitu kan. Kasih upload dong buat Bagas. Oke, lanjut. Yang terakhir adalah pentingnya belajar ilmu ekonomi di era modern. Yang pertama itu untuk menghadapi perubahan global. Nah, perubahan global ini kan nggak tentu tuh. Dengan adanya ilmu ekonomi, kita kan bisa memprediksi gitu ya, apa sih yang harus dilakuin gitu. Untuk yang kedua, literasi keuangan digital. Nah, kalian di sini udah pada pakai kris belum? Udah. Nah, itu salah satu contohnya ya. Jadi, untuk meningkatkan literasi keuangan digital. Yang ketiga, mendorong jiwa kewirausahaan. Nah, tadi kan ada yang menjadi wirausaha ya katanya. Yang terakhir, untuk mengasah kemampuan berpikir kritis. Nah, di era modern ini kan
kayak UMKM gitu, pasti kan banyak gitu kan saingannya. Nah pasti kan kalian akan berpikir kritis gitu untuk gimana sih supaya apa yang mau kalian jual itu laku gitu di kalangan masyarakat, supaya nggak kalah saing gitu kan sama yang lainnya gitu. Oke, ada yang ingin bertanya lagi? Oke, mungkin sekian ya materi yang dapat Ibu sampaikan tentang manfaat ilmu ekonomi. Untuk sekarang kita bakalan diskusi. Kelompoknya gini aja ya, sesuai tempat dudukan. Dalamnya. Oke, jadi nanti perwakilan maju ke depan untuk nyampein diskusinya. Nah, di situ kan ada nama kelompok kan. Nah, kalian harus buat nama kelompok kalian ya. Terserah apa, tapi jangan yang aneh-aneh gitu ya, yang masih di lingkup pendidikan gitu. Nama kelompoknya. Terus jadi nanti pas perwakilannya maju, kalian ada jargon gitu. Misalnya kelompok apa gitu. Jargonnya apa gitu. Nanti yang masih orang sih. Satu atau dua Tuh nanti itu izin bertanya, ini kan ada harinya segitu. pembagiannya. Jadi ini gimana Bu? Berarti bisa. Nah, jadi kan ini kan ada 3 kelompok kan. Nah, yang kelompok pertama itu tentang masalah yang di rumah. Kemudian yang kelompok kedua itu yang di sekolah. Yang ketiga itu yang di masyarakat. Iya. Satu ini. Oh ya, benar itu kelompok dua. Oke, bisa dipahami kan? Ada yang ingin ditanyakan? Jargonnya apa? Ada yang mau ditanyain nggak? Yang lagi jelas. Masa kawan yang lagi. Ini kan. Bukas waktu 5 menit cukup kan? Jangan lupa. Bu, bawahnya itu nanti yang jargon yang mati itu apa semuanya? Ya kalau ada yang lanjut nanti kan kasih instruksi. Terus yang temannya juga itu. Semuanya lagi. Oh, ya.
Kamu aja tuh yang itu nih mas. Jangan buat salah. Lain orang kamu juga nggak perlu buat Jargon dulu baru dengerin yang lain. Kiri, iya. Nomor 3, tunjukkan pesonamu. Jadi kami kelompok 3 itu tentang masalah di masyarakat. Nah kami itu udah berdiskusi tadi masalah ekonominya itu banyak sampah plastik di lingkungan. Terus keputusan yang kita ambil itu adalah mengelola sampah dengan 3R. 3R yaitu reduce, reuse, dan recycle. Nah terus manfaat yang diperoleh adalah lingkungan bersih dapat dijual ke bank sampah. Jadi kalau misalnya kita mengolah sampah, itu lingkungannya jadi bersih. Terus nanti kayak kita mengolahnya dengan 3R tadi itu kan, reduce, reuse, recycle. Nah terus nanti sampah-sampah tersebut bisa dijual ke bank sampah. Karena kan banyak tuh di Indonesia yang dari kelompok 3. Setuju kan? Setuju. Ini gua ada. Iya. Nanti aja. Makasih Bu. Oke, ini berapa lagi nih kalau Nomor 2.
Oke, lain kalau diperhatiin temennya ya. Nah, masalah ekonomi yang kami pilih itu karena kegiatan kelas menipis. Nah, keputusan yang kita ambil itu pertama mengurangi pembelian barang yang tidak penting, manfaatnya lupa itu dan akan itu untuk kegiatan penting. Untuk mendahara kayak sebaiknya menerima. Ini software ya. Iya maaf. Habis itu ada masalah lagi Bu, peralatan ekstra kurikuler mahal. Nah, itu patungan membeli alat bersama. Nah, manfaat yang diperoleh itu semua anggota bisa memakai alat tanpa mengeluarkan biaya besar. Habis itu ada modal bazar terbatas. Kita tuh harus keputusan yang ambil menjual makanan sederhana dengan modal kecil kayak kita menjual risol. Jangan risol. Itu manfaatnya kita nggak banyak apa modal terbatas. Oke, kasih hapus dong. Dikali dua. Kelompok yang terakhir mau iya ini Ya udah sih. Diri dong. Bentar Bu, lagi ini briefing. Dua. bukan belum apa lagi belum makan dari kemarin. Iya. Jadi di sini saya akan menyampaikan ini kami. Jadi masalah ekonomi yang kami ini. Jadi masalah ekonomi kami itu yang uang belanja hanya terbatas. Jadi keputusan yang kami ambil itu membuat daftar belanja kebutuhan kayak. Kan kita butuh banget itu kan beras, lauk makan, gitu kan. Sayur kan kalau skincare atau apa itu masih kayak nanti lagi. Terus manfaat yang pro itu kebutuhan tuh terpenuhi dan waktu sampai akhir minggu gitu. Jadi nggak kayak Elsa ya, poya-poya di awal. Ya, jadi jangan berantem ya. Kasih apa? Nggak sabaran banget ya ini kayaknya. Ini udah impor buat jagung orang. Apa sih Bu? Iya, pelan-pelan hati-hati. Oke, dari pembelajaran kita hari ini ada yang bisa ngasih kesimpulan nggak sih? Oke, boleh Elsa? Jadi kesimpulan yang saya bisa dapatkan itu teman-teman, kita jadi tahu cara mengatur uang dan membuat keputusan Bu. Oke, kasih hapus dong. Yang oke, boleh Patria. Jadi ini itu kesimpulan itu kita harus mendahului kebutuhan yang paling penting dulu sama kayak tadi ya, beras keluar yang makan kelas dulu, jangan skip ya. Lagi dong. Oke, kasih hapus dong. Oke, satu lagi deh dari sini ya, dari sini gantian. Saya jadi tahu kalau dengan ekonomi
itu dinamis dan sangat mengikuti perkembangan zaman. Oke, jadi benar banget ya yang udah disampaikan sama serta Satria sama Budi itu udah bener banget. Jadi dengan adanya ilmu ekonomi itu akan membantu kita mengambil keputusan, mengelola sumber daya, dan juga hidup lebih produktif. Oke, kasih aku dulu buat semuanya. Oke, ibu punya tugas untuk di rumah ya. Tugasnya enak kok, enak. Kita kan punya grup kelas kan ya? Ya. Untuk tugasnya ibu kirim di grup kelas ya. Jangan contekan, boleh diskusi tapi bukan nyontek ya. Oke. Ini ngomongnya minggu depan kan tugasnya. Ya, minggu depan aja. Oke, dari pembelajaran kita hari ini ada yang mau ditanya lagi atau cukup? Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Ibu punya kata-kata hari ini. Ada yang bisa nebak nggak? Tentang apa? Uang. Enggak juga sih. Kita tentang pemerintah. Iya. Enggak. Jangan kita dulu lah. Kalian kan masih kelas 10. Tapi tetap masih basic. Ini yang buat SB itu nggak sih? Yang legit Oke, jadi kata-kata untuk hari ini, kalian itu gak perlu membandingkan kalian dengan orang lain, tapi bandingkan diri kalian dengan hari kemarin. Baiklah. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kita ketemu lagi di minggu depan ya. Ya, Bu. Sekali lagi kasih hapus buat semuanya. Kasih itu. Cakep juga. Oke, sebelum menutup pembelajaran kita hari ini, Ketua kelas tolong dulu. Oke, baik, untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa untuk agama kita masing-masing agar penyampaian yang disampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kedepannya. Amin. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.